Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman saya yang sangat jarang sekali ketemu dengan saya. Ya karena hampir 1 dekade ya kita tidak ketemu. Ini untuk pemirsa yang ada dimanapun tempat Anda sedang duduk atau berdiri atau jalan atau yang lain. Pada malam ini Jere Kang Saku mendatangkan bintang tamu. Ini jauh dari seberang sana, Japanis, tapi kelahiran Wirasana. Jadi bahasanya nanti bisa bahasa Jawa. Dia adalah Dika Sakurata. Dika Mahesa. Ya. Jepang Mahesa. Mau ganti dong? Oh mau ganti. Ya, Kak, kalau bicara pakai bendol sana, merek bendol. Nah, oh iya, itu merek. Oh, ini namanya bendol. Iya. Dan yang satu adalah Andre Gondrek ya. Dia adalah salah satu penemu hawa-hawa ya. Saya enak ya mas. Masih orang enak ya. Iya. Mas Dika. Iya mas. Kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat mas. Kok lama tidak? Iya lama nggak ketemu ya mas. Iya. Di sini agak geser aja. Butuh PR ya mas? Ya aman ya. Karena biar nanti enak editingnya. Kang Saku kan dia ngedit vokalnya di Corel. Orang mlebu dong. Orang pas. Iya orang pas mas. Mas Dika kenapa tidak selama tidak kumpul dengan teman-teman itu? Ya apa ya mas? Kesibukan. Sibuk banget mas ya. Ya karena dengan salah satu staff manajer di perusahaan. Amin ya Allah. Iya. Jadi saya percaya dia itu desainer di bidang bulu mata. Jadi memang artis-artis luar negeri yang mendesain itu jeplak-jeplik. Leo. Arab model sing kayak apa ya? Dari request ya. Ada berapa macam nih? Ratusan mas. Ratusan jenis. Dan itu setiap upgrade-nya itu setiap minggu atau setiap apa? Ya permintaan sih by request mas. Kalau kayak gitu mas. Oh, jadi tidak harus 1 hari new, tidak harus 1 minggu. Tapi kita juga tetap mengeluarkan produk-produk yang baru dalam 1 bulan begini. Oh. Namanya persaingan dunia kayak gini kan kita harus selalu melakukan inovasi. Wih, inovasi terbaru. Di gelasmu gitu deh. Oh gelasku. Orang gelas bro. Gelas kene. Oh gelasnya begini. Yang ada channelnya. Oh. Dan kira-kira nyaman nggak kerja di perusahaan itu? Jangan dulu dijawab. Mas Andre silakan. Gimana? Kenapa kamu baru berani podcast ini begini? Karena namanya jalan. Karena begini. Ya karena berani saya agak kepengen. Oh. Pengen. Agak kepengen ya mas ya. Kepengen. Iya. Terus kira-kira pengalaman apa yang akan kamu sampaikan? Cope. Aduh. Ya tergantung kemauan ya. Terus kayak maunya apa? Maunya kan pernah loro. Malam badap. Malam lebaran haji, jadi kita dilarang minuman yang keras-keras. Jadi ini tetap minum air. Tetap minumnya yang cair-cair ya mas ya. Emang ada minuman keras ya? Ada. Apa itu? Waktu. Kembali ke Mas Dika ya. Kalau bicara didekatkan dengan ini karena biar nanti modulasinya kepenannya. Itu gimana? Nyaman apa enggak di? Sebenarnya dibilang nyaman ya mas, karena sudah terbiasa di situ. Namanya dunia kerja kan ada plus ada minus mas, semuanya kan pasti ada gitu. Tapi namanya misal kerja ya dibikin, kalau misal nggak nyaman ya dibikin nyaman aja mas. Jadi reka-reka mas. Oh ini. Loh, juga tanggung jawab juga sih ya mas. Ya kalau kerja pura-pura ya nggak enak mas, karena ya kita kan kalau ada keterpaksaan itu ada beberapa urat-urat kita yang tidak bekerja karena dia terpaksa, dia harus males. Ada saraf-saraf yang direhat, jadi kalau bisa kerja loss. Maka mungkin jangan kenapa cinta dengan dunia weddingan ini? Karena emang
pertama lagi belajar di dunia kayak gini kan, dunia apa per-MC-an ya. Per-MC-an. Iya. Terus kalau apa ya di dunia wedding tuh lebih apa ya Mas? Rasanya tuh kayak Loss. gitu loh Mas. Berarti yang tadi nggak loss diloskan di wedding. Wah, berarti dia Enggak orang kayak gue juga Mas. Iya. Terus yang benar gimana ini? Gimana ya? Enggak apa-apa, bebas dia tanya juga mau. Ya maunya gimana? Mau 50-50 dalam arti 50 untuk dunia. Untuk sementara ini jalani dulu Mas 50-50. Satunya tetap Nggak bisa, kamu iya Mas. 7 hari dalam 1 minggu kamu hanya 2 hari untuk wedding kok. Berarti 80-20 kalau sekarang. Iya kalau sekarang iya kayak gitu Mas. Ah. Tapi kan berproses, semua kan butuh proses Ya, Mas. Iya. Nanti kan Nggak apa-apa. nanti kalau misal tiba waktunya kan nanti tinggal dari kita yang mau milih. Tapi kan harus salah planning. satu. Iya. Proses itu kalau nggak ada planning, contoh ini. Nah, saya kepingin bikin baju, ya kan? Kalau hanya kepingin toh, padahal langkah pertama harus beli apa bahan Baru. Lah nek orang anak planning nih, apakah baju itu kan jadi nggak akan Mas? Walaupun tiba waktunya urung tuku bahan. Nih, ya, contoh seperti itu. Ya udah jangan dulu teruskan, langsung kan. Andre, gimana Andre? Kalau pendapat kamu di dunia wedding itu gimana? Kamu sebenarnya sudah kerja nih di perkayuan, tapi kenapa terus ke wedding itu gimana? Yo karena di wedding itu karena di wedding itu kita bisa nyaman ya. Bisa nyawang, konten howo juga. Oh, Itu mau howo. Kafe mau ikut tergantung howo. Perdomasan. Penerima tamuan ya. Mas. Teman-teman. Iya, dan alhamdulillah ini rekan kita Andre itu adalah satu dia itu orang yang unik karena dia senang sekali dengan dunia nyata dan dunia klinik ya. Waduh. Loh ya, karena kalau malam itu dia jalan itu pasti dia fenomenal sekali. Tubuhnya akan selalu bergesekan dengan hal gaib. Dan kemarin saja saya sempat agak sedikit terkejut. Iya, karena ya dia dari dia copek di bariku, copek apa men? Dia berawal dari copek berarti ya Mas. Asli. Coba. Oh, iya. Ketergantungan. Berarti kamu copek akut ya? Tergantungan bukan akut itu. Oh. Tergantung dana nih. Iya. Ya jadi tapi sedikit dia punya pandangan yang agak open-ended sama gaib. Jadi nanti bisa ditanyakan kembali. Jawab Mas Andre. Silakan Mas Dika kembali. Siap Mas. Dan ini dua tipe yang berbeda. Walaupun ini sama-sama pengen ke MC yang maksimal, tapi yang ternyata yang satu dia punya wadah lumayan tapi bolongannya cilik. Yang satu wadahnya lumayan bolongannya gede tapi kesempatannya cilik. Jadi memang ini harus punya masing-masing kiat-kiat supaya sama-sama bisa mengisi wadah ini dengan maksimal. Nek Mas Andre berarti bukalah lubang itu. Jadi tegasnya nek wadahnya makin gede bolongannya cilik kamu sebenarnya kapasitas pemikiran penampung memori kamu banyak karena ingatan kamu masih bagus. Tak cek ya, ini ketemu apa dia ingat. Tapi bolongannya cilik dia dalam menyerap itu pelan sekali gitu loh. Jadi mama itu yang saya maksud. Nah Mas Dika beda, dia cerdas, dia cepat masuk. Kesempatannya sih langkah ini yang harus di gimana caranya kamu biar MC cepat berpelajari. Tentunya kita kembali ke dunia hidup ya. Jadi sebenarnya kita nggak lari ke sana ya. Sana ada yang lebih kompeten lagi. Cuman kalau saya sebenarnya lebih menilai ini kalau salah, mohon maaf. Mas Dika ini tidak semata-mata senang dengan jobs atau dengan gaji sebagai itu enggak. Yang dikejar bukan itunya sebenarnya. Dia memang hobi menggambar ya kan. Kamu hobi dengan seni rupa kan. Nah, jadi kamu melampiaskan seni rupa ini dengan desain kamu, gambar-gambar itu gitu kan. Pertanyaan aku kenapa hanya itu loh? Padahal di sini ada produksi wig juga. Coba kamu desain rambut. Coba nanti saya tak omongkan kalau
teman saya yang punya apa perusahaan wig, lu desain, ada yang keriting, ada yang monggo di desain wig yang bagaimana gitu loh. Monggo itu juga peningkatan gitu. Jadi tidak hanya itu. Boleh. Nah, iya toh. Coba kamu setting rambut. Iya. Karena Rambut nanti. jangan rambut kok dhuwur loh. Wis angel. Kalau boleh tahu MC senangnya sekarang masih di apa? Nasional atau Nasional. nasional? Iya. Tapi besar keinginan untuk bisa ke adat. Tradisi. Iya. Ya karena memang diri kamu ada yang di situ, ada yang dorongan kuat untuk ke tradisi, karena darah budaya masih ada di sana. Kalau Andre, Ya. kepengennya gimana nih ke depan mau seperti apa? Saya kedepannya ya begitu pengen bisa seperti yang lain. Apa itu mereknya nih? Oh, ini harus ditarik ya. Tarik aja. Ya kepengen yang kayak yang lain ya. Lain siapa ini? Lain Yang kan lain, macam-macam. lain itu ono lain ini. Orang masa anak Bani, dia cocok lama, ada Guslam MC, ada Dimas Pujo. Ini sing lain-lainnya siapa ini teman-teman? Maksudnya mau yang mana itu? Ya seperti kayak yang punya podcast ini Mas Anggoro sendiri. Wow, Mantap. apakah Mas Anggoro MC yang baik bagi kamu? Ya itu baik sih. Oh, Baik, tapi baik. mereknya nih, merek. Ini udah diperhatikan. Iya, wes. Menurutmu baik? Itu baik. Dari segi apa baik? Ya segi orangnya, segi ya penampilan gitu. Orang apa ini? Orang wedang ini oleh dinum kamu orang. Oh, ini. Oleh ini. Nah, Ya CCP. Ya, wedangnya Mas Anggoro juga Bagi berarti. wedangnya. Iya. Berarti baik dari penampilan, dari orangnya, terus apa lagi? Kualitas. Kualitas terbaik lah kayaknya ya, terbaik. Terbaik. Karena segi saya lihat itu beliau mempunyai skill yang luar biasa ya. Sikilan. Sikilan ya. Oh, iya. Ya. Berarti kamu bagus kalau pengen MC kayak. Enak ya, Mas. Oh. Wow, jebule ngundur. Nggih. Ya, semoga kamu bisa cepat mencapai itu dengan cara kamu gigih untuk latihan. Pertama-tama sekarang ikutilah Mas Anggoro. Kalau Mas Anggoro MC di mana kamu ikut. Oh nggih. Bawakan tasnya. Terus kalau mau duduk ke batik kursinya. Iya, komensnya gue. Ya, Komensnya gue ikut. bikin tisu. Oh, bikin itu. Luar biasa. Kalau enggak motor itu panasi dulu bagi jer mumpung Mas menika sampun dipun Mana panas. sih di kompor apa nih? Wah, bahasa saru. Wah, ya enggak dipanasi mesin. Oh, ini pasti nasi panas sih. Iya. Ini digodok lah digodok. Loh, aduh kesese Telepon ini, telepon ini. Angel. Coba angel. Baik, Mas Dika dan Mas Andre adalah satu kesamaan dalam keinginan untuk menuju ke dunia COPW ya, komunitas pecinta wedding ya. Iya, pecinta wedding. Dengan cara kepingin jadi MC, Master of Ceremonial atau Pranoto Adicoro. Mungkin kalau MC-nya jenengan sudah tak bisa, dan host juga jenengan sudah bisa karena biasa di satu event-event. Namun kalau Pranoto Soro memang bukan hanya sastra, bukan hanya suara, namun lebih ke kejiwaan sebenarnya. Jadi siapa yang mau jadi Pranoto Soro berarti minimal dia akan jadi lurah dulu. Oh, Hubungannya apa, Mas? lurah. Memang tidak ada hubungannya. Kasusnya mboten itu. Mboten. Oh, mboten. Jadi minimal dia bisa menata diri sendiri, karena sebelum dia menata orang lain yang begitu banyak, dia harus menata diri sendiri, karena diri sendiri itu cerminan dari budaya. Kalau kita sudah bisa menata diri sendiri, berarti kita sudah bisa berbudaya dengan baik, karena aplikasi dari budaya salah satunya adalah attitude kita. Semakin baik attitude kita, berarti semakin baik kita dalam berbudaya. Ini loh tonggaknya. Ilmu apa baik tanpa attitude nol saja. Sama dengan Mas Dika, walaupun dia jadi staff manager dan macam-macam. Cuma orang gak attitude loh. Bisa kacau gitu. Ini terus ada sesuatu yang disampaikan Mas Dika untuk ini podcast ini loh, untuk teman-teman pemuda dan sebagainya, atau Buat keseluruhan mungkin ya, buat Iya. keseluruhan ya, mumpung kita masih muda, masih diberi kesempatan buat
terbuka lebar kesempatan kita sekarang, manfaatkanlah kesempatan itu, pastinya untuk ke depan ya, apapun yang kamu lakukan sekarang, kita lakukan sekarang, fokus kayak gitu aja sih Mas. Oh iya, oh jadi gitu. Gimana fokus ini? Iya. Pusatnya di fokus. Mas Andre. Ya bagi saya sih sama ya. Semua Aja sama, Bu. Dua orang pikiran beda sih. sama ngarepe Mas. Jenis rambutnya beda terus sama. Kenapa beda Mas? Nanti kita jegrok kok. Oh mungkin di samping Lurus ya. ya, Mas. Mungkin di samping aja. Terus kepriwe sama? Pendapatmu tentang ini? Pendapat saya ya. Bahasa Jawa apa mana bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Oh, kulo nggih biasa. Anjir, nggih. Ya pendapat saya ini untuk kedepannya ya. Pendapat saya itu gimana caranya untuk menjadi bujangan yang maju. Bujangan toh? Bujangan. Jadi Bujangan ini orang nikah toh? nikahin gitu kan mungkin Oh menikah. Oh. Kalau bujangan sudah maju baru menikah. Baru menikah. Oh. Maju di sini sampai nikah ya Mas. Maju di sini kan jauh loh ya. Maju bisa. Maju. Berarti toh? Oh iya Mas. Maju di sini dalam arti sukses. Sukses, Sukses. mempunyai Oh, iya. minimal yo boleh pangan yo enak. Wah. Yes. Iya 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 iya. Oke, bujang-bujang ngomong. Nah, oke di Boleh malah pengen Mas di sebelah Mas dari Motek. Oh, ke kebun loh. Iya, iya. Ya begini, intinya kita mencintai apa yang diberikan oleh pencipta kita adalah ibadah. Bagi saya loh ya, karena mencintai apa yang diciptakan oleh Tuhan kita adalah ibadah, termasuk ilmu-ilmu daripada yang Sang Pencipta. Kita harus mencintai itu dan mempelajari itu. Kan di agama kita pun ada satu keterangan bahwa mengatakan bila mana orang membicarakan ilmu atau ngoncei ilmu ini Gusti Allah tentunya ilmu apa saja yang baik itu insya Allah akan ditikelkan sampai 700 kali gitu. Itu. Jadi bahwasanya sangat mulia lah, intinya kita berbicara ilmu itu sangat baik daripada kita ngawur aja jelas gitu. Ya monggo Mas Dika mau ke wedding, kalau mau ke dunia pranoto-coroan nomor 1 ya kok yang bahasa di situ bahasanya kamu bahasa Indonesia itu coba Siap. nah bahasa Jawa dipelajari, terus busana Jawa, beskap, keris, belangkon, nanti bisa hubungi Mas Guslam. Itu Mas Guslam mendengarkan di Mas Guslam, oh. Nomornya di bawah ini ya. itu Mas Guslam sekarang kan punya profesi baru, jadi dia jadi saklar baju. Oh gitu. Mas Guslam itu ditunggu ya. Kawan apa Saya Wes? mau bertanya, apakah nikah itu enak? Oh bagus, ini pertanyaan bagus. Oh iya. Loh, Oh iya. loh, Oh, iya. pertanyaan bagus. Iya. Ini saya pemuda yang cerdas. Apa tadi pertanyaan? Apa ya? Lalen aku. Lali. Apakah nikah itu enak Apa Mas? kayak Ya. Jadi ini tidak, kalau enak Enak itu dalam artian apa? enak itu adalah makanan. enak itu makan? Nah, kalau Penak. kepenak itu tumpakan. Penak itu tuh makan. Nah, angger hawa ki silir-silir. Oh, hawa silir-silir. Menikah itu ibadah yang tepat, bukan enak. Ya namanya ibadah itu atau namanya ketentuan hidup itu enak orang enak ya harus dilakoni. Pertanyaan saya, apakah sunat sepitan enak? Yo enak. Enak. Larang. Nangis kok enak. Nangis sewengi kok enak. Aku lali enak nangis. Jangan-jangan urung Lali, sunat Mas. Mas. Itu. Jangan-jangan urung sunat Mas. Oh, Tuh. naga bebek kok. Oh pantes dari gede dari copek kan. Mung sunat turun mari melu hoe. Jadi nek bahasa enak di sini ya ketentuan hidup itu ya ada enaknya ada tidaknya, namanya maksudnya ada sesuatu yang baik ada yang mungkin kurang baik, itu adalah ketentuan hidup Mas. Tentuan itu. Contoh bujang, apakah bujangan enak? Ya enaknya di dalam enaknya kan free-nya, bebasnya, dia dia kemana-mana nggak ada permasalahan dan sebagainya, tidak ada beban. Nggak enaknya ya dikala kita sakit, dikala kita sedang butuh teman, enaknya. Ya sama dengan menikah. Sama. Menikah adalah tanggung jawab. Setelah menikah berarti kita punya rangkaian. Nah, ini yang perlu disiapkan. Tapi jangan jadi takut karena menikah itu bukan
sesuatu yang ditakuti, tapi sesuatu yang harus dijalani. Jadi Karena itu ibadah. nah, kue mampu ra mampu ya lakoni. Itu aja nek saya sih.